Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Arif Rahman, pengampu mata pelajaran matematika di SMK Kusuma Margoyoso Pati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan materi kelas 11 tentang penggunaan integral untuk mencari luas suatu daerah. Sebelum kita masuk ke penjelasan, ayo kita berdoa dulu. Semoga dengan berdoa kita dimudahkan dalam mencari ilmu. Berdoa, mulai. Amin. Oke, mencari luas menggunakan integral. Ketika kita masih di sekolah dasar atau SD, ada bentuk seperti ini. Ini bangun datar, kita sebut dengan persegi panjang. Nah, luasnya bagaimana? Pastinya kita akan bisa menebak dengan mudah. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Oke, untuk bangun kedua, bagaimana jika bentuknya lingkaran? Luasnya bagaimana? Luas sama dengan pi kali r kali r. Mudah ya. Selanjutnya, bagaimana kalau gambarnya tidak beraturan? Gambarnya merupakan bangun yang dibentuk dari sebuah kurva ataupun garis. Nah, mungkin seperti ini, mungkin seperti ini, seperti ini, seperti ini, ataupun seperti ini. Tentunya kita membutuhkan ilmu baru untuk menemukan luas tersebut. Kita bisa menggunakan integral untuk mencari luas daerah di sini. Ada beberapa tahapan untuk mencari luas menggunakan integral. Tahapan yang pertama adalah kita harus mengetahui fungsinya terlebih dahulu, atau kita sebut dengan fx, atau bisa disebut juga dengan y. Selanjutnya kita harus tahu batasnya terlebih dahulu, batas daerah yang mau dicari luasnya. Selanjutnya kita harus paham dulu tentang integral tentu, dan terakhir kita menyelesaikan persamaan tersebut. Ada beberapa kondisi untuk mencari luas suatu daerah fungsi. Di sini ada kondisi pertama, di mana daerah yang dicari adalah daerah di atas sumbu x. Bisa diperhatikan pada gambar, di sini sumbu x dan di sini sumbu y. Daerah yang kita cari adalah di atas sumbu x, berarti ini daerah yang positif. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita tahu batasnya terlebih dahulu. Batas adalah yang membatasi luas daerah tersebut. Di sini kita lihat A dan B. Yang A di sini adalah batas bawah dan B di sini batas atas. Ya, untuk mencari luasnya cukup mudah, gunakan rumus seperti ini. Luas sama dengan integral ini batas bawah, ini batas atas, ini fungsinya diakhiri dengan dx. Kita akan lanjut ke contoh agar lebih mudah memahami rumus tersebut. Di contoh ini, Pak Arif sediakan luas daerah yang dibatasi Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 3X, sumbu X sama dengan 0, dan X sama dengan 2 adalah titik-titik satuan. Jika digambar, hasilnya seperti ini. Bahwa daerah yang kita cari ada di atas dari sumbu X. Fungsinya sudah ketahui, yang ini. Selanjutnya mencari batasnya. Ingat, di sini berpotongan dengan 0,0, berarti di sini adalah 0. Batas atasnya bagaimana? Di sini 2, karena dia inginnya X sama dengan 2, yaitu di sini. Selanjutnya kita masukkan ke rumus yang kita ketahui tadi. Luas sama dengan integral batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Diikuti dengan fungsinya, berarti negatif X kuadrat ditambah 3X. Jangan lupa ada dx di belakang. Setelah mengetahui fungsinya seperti ini, selanjutnya adalah mengintegralkan. Pastinya masih ingat ya cara mengintegralkan. Di sini menjadi negatif X pangkatnya ditambah 1 sehingga menjadi 3, dibagi dengan 3, ditambah dengan 3, X nya pangkat 2 dibagi 2, dan batasnya ada 2 dan ada 0. Selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan batas atas yang di sini 2
dan batas bawah secara bergantian kepada X. Jadi di sini nanti Pak Arif ganti negatif 2 pangkat 3 dibagi dengan 3 ditambah dengan 3 2 pangkat 2 per 2. Kita kasih tutup kurung seperti ini, dikurangi dengan yang 0 sehingga menjadi negatif 0 pangkat 3 per 3 ditambah dengan 3 kali 0 kuadrat per 2. Selanjutnya kita selesaikan sampai akhir. Di sini diingat 2 pangkat 3 itu 8 sehingga menjadi negatif 8 per 3. 2 kuadrat itu 4 kali 3 ketemu 12 sehingga bisa kita tulis 12 per 2 yang di sini 0. Selanjutnya kita selesaikan sampai akhir. 3 dan 2 disamakan penyebut sehingga di bawah di sini menjadi 6. Negatif 8 kali 2 ketemu negatif 16 dan di sini 3 kali 12 ketemu 36. Hutang 16 dibayar 36 menjadi 20 sehingga kita tulis 20 per 6. Kita sederhanakan lagi sehingga menjadi 10 per 3. Boleh kita tulis menjadi 3 1 per 3 satuan luas. Mudah ya. Oke, kita lanjut ke kondisi yang kedua. Di kondisi yang kedua ini, daerah yang dicari luasnya adalah daerah di bawah sumbu X. Di kondisi pertama tadi di atas, tapi yang ini di bawahnya. Lantas, apakah rumusnya berbeda? Ya, berbeda sedikit saja. Tinggal menambah negatif di depan integral. Di sini sudah tahu ya, di sini batas bawah dan di sini batas atas. Batas bawah dimasukkan di sini dan batas atas di sini. Selanjutnya, tinggal mengikuti fungsinya dan diakhiri dengan dx. Kita lanjut ke contoh agar lebih mudah memahami kondisi yang kedua. Di contoh ini, Pak Arif sediakan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 8X plus 12 dan sumbu X adalah titik-titik satuan. Jika digambar, fungsinya akan seperti ini. Bisa diperhatikan bahwa fungsinya memotong di sumbu X di 2 dan 6. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Lantas, daerah manakah yang dicari luasnya? Yang dicari luasnya adalah fungsi tersebut dengan sumbu X, berarti di sini. Boleh kita arsir. Setelah kita tahu fungsinya, selanjutnya kita mencari batas. Batas didapat dari titik perpotongan antara fungsi tersebut dengan sumbu X. Di sini dan di sini. Di sini kita sebut batas bawah. Ada 2 ya. Yang di sini kita sebut dengan batas atas, yaitu 6. Langkah selanjutnya adalah menuliskan rumusnya. Luas sama dengan negatif integral dari 2 dan 6. Ingat ya, batas bawah tulis di sini, batas atas tulis di sini. Selanjutnya diikuti dengan X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12 dx. Selanjutnya kita integralkan sehingga akan didapatkan negatifnya tetap ya, X pangkat 3 per 3 dikurangi 8 X yang pangkat 2 per 2 ditambah dengan 12X. Batasnya ada 6 dan ada 2. Negatifnya tetap. Selanjutnya kita substitusikan batas atas dan batas bawah. 6 disubstitusikan kepada X sehingga kita bisa tulis menjadi 6 pangkat 3 per 3 dikurangi 8 dikali 6 pangkat 2 per 2 ditambah dengan 12 dikali 6 seperti ini. Selanjutnya
dikurangi dengan batas bawahnya. Batas bawahnya ada 2, sehingga kita substitusikan menjadi 2 pangkat 3 per 3 dikurangi 8 dikali 2 pangkat 2 per 2 ditambah dengan 12 dikali 2 tutup kurung. Selanjutnya ada beberapa hal yang bisa disederhanakan. Di sini ada 8 dan 2, kita bisa coret seperti ini sehingga hasilnya di sini menjadi 4. Satu lagi di sini sehingga menjadi 4 juga. Langkah selanjutnya menyelesaikan persamaan sampai akhir. Tinggal kita tulis sama dengan negatif kurung buka 6 pangkat 3 itu 216. Kita tulis 216 per 3. 6 kuadrat itu 36. 36 kali 4 ketemu 144. 12 dikali 6 ketemu 72. Seperti ini. Dikurangi dengan 2 pangkat 3 itu 8. Kita tulis 8 per 3 dikurangi 4 kali 2 kuadrat, berarti 2 kuadrat itu 4. 4 kali 4 16. 12 kali 2 ketemu 24. Tutup kurung. Kita selesaikan sampai akhir sama dengan negatif kurung kurawal. Selanjutnya 216 bagi 3 itu ketemu 72. Kemudian negatif 144 tetap. Kemudian 72 tetap. Dikurangi dengan 8 per 3 diubah menjadi 2 per 3, dan di sini hutang 16 dibayar 24 ketemu 8. Tutup kurung. Selanjutnya kita selesaikan. Saya punya 72 diminta 144, kemudian saya tambahi 72 0 ya, sehingga tinggal menjadi negatif 0 dikurangi 2 tambah 8 ketemu 10, berarti 10 2 per 3. Kita lanjutkan. Di sini negatif ketemu negatif, maka hasilnya menjadi positif, sehingga ketemunya adalah 10 2 per 3 satuan luas. Oke, selanjutnya kondisi nomor 3. Di kondisi ini ada 2 buah kurva atau garis yang saling berpotongan dan membentuk daerah di tengah-tengahnya. Kita diminta mencari luas yang diapit. Mungkin seperti ini antara 2 buah kurva, mungkin antara 2 buah garis seperti ini, mungkin perpaduan antara kurva dengan garis. Untuk mencari luasnya ada 2 rumus. Ini rumus pertama dan ini rumus kedua. Rumus pertama digunakan jika kita tahu gambarnya dan tahu mana yang fungsi di atas dan di bawah. Untuk yang fungsi di atas seperti ini kita tulis di depan. Tapi yang di bawah, yang warna biru ini, kita tulis di belakang, seperti ini. Namun jika kita tidak ingin menggambar, cukup menggunakan rumus kedua. Kita tidak perlu membingungkan rumus depan atau belakang, atas atau bawah, cukup ditulis dan dikurangkan saja. Kemudian nanti jika hasilnya negatif, kita anggap positif, karena ada nilai tanda mutlak. Ingat ya, luas tidak mengenal negatif. Kita lanjut ke contoh. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dan Y sama dengan 6X dikurangi X kuadrat adalah titik-titik satuan luas. Kalau digambar kurang lebih bentuknya seperti ini. Kita akan coba gunakan rumus kedua. Kita akan kurangkan dari fungsi pertama dan fungsi kedua, kemudian jika hasilnya negatif kita anggap positif. Kita tulis dulu luas sama dengan integral. Kita cari batasnya dulu. Di sini karena dia bersinggungan maka dia 0. Dan batas atasnya di sini ketemu 4. Berarti batasnya yang bawah 0, yang atas 4. Fungsinya kita tulis secara berurutan. Di sini X kuadrat dikurangi 2X ya, dikurangi dengan 6X dikurangi X kuadrat.
Ingat, terakhir harus dx. Selanjutnya disederhanakan dulu sebelum diintegralkan. Kita ubah dulu negatifnya menjadi distributif, sehingga menjadi ini 0, ini 4, ini x kuadrat, ini 2x, ini menjadi negatif 6x, ini menjadi positif x kuadrat dx. Kita sederhanakan lagi sehingga kita dapatkan integral ini 0, ini 4, x kuadrat ditambah x kuadrat ketemu 2x kuadrat, negatif 2x dengan negatif 6x ketemu negatif 8x dx. Selanjutnya kita integralkan 2x kuadrat menjadi 2x pangkat 3 per 3 dikurangi dengan 8x pangkat 2 per 2. Batasnya di sini ada 4 dan 0. Selanjutnya kita sederhanakan dulu yang bisa disederhanakan. Di sini ada 8 dan 2. Sama-sama kita coret sehingga menjadi 4. Setelah itu kita substitusikan batas atas terlebih dahulu. 4 masuk ke dalam x sehingga menjadi 2 kali 4 pangkat 3 per 3 dikurangi 4 kali 4 kuadrat seperti ini. Kemudian kita kasih kurung dikurangi dengan 0. Yang ini tidak perlu dicari karena pasti hasilnya 0. Selanjutnya kita sederhanakan 4 pangkat 3 itu 64. 64 kali 2 ketemu 128 per 3. 4 kuadrat itu 16. 16 kali 4 ketemu 64. Selanjutnya kita samakan menyebut sehingga penyebutnya menjadi 3 semua. Yang 128 tetap dan 64 dikalikan 3 ketemu 192. Kita kurangkan ketemunya adalah negatif 64 per 3. Ingat ya, di awal tadi walaupun hasilnya negatif kita anggap menjadi positif sehingga ketemunya akan menjadi 64 per 3, atau boleh kita tulis menjadi 21 1 per 3 satuan luas. Gitu, mudah ya. Demikian materi yang Pak Arif sampaikan tentang penggunaan integral untuk mencari luas suatu daerah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. SMK bisa, SMK hebat, SMK Kesuma bisa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.